Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, perkuliahan kita akan membahas tentang sosialisasi pada ternak dan adopsi. Ini merupakan bagian dari pokok bahasan pada mata kuliah tingkah laku ternak. Jadi tingkah laku ternak yang berhubungan dengan sosialisasi dan adopsi ini sangat berpengaruh pada bagaimana peternak atau kita mengelola ternak. Banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh peternak yang didasari oleh tingkah laku ternak hasil sosialisasi atau dari hasil adopsi atau pemahaman terhadap adopsi yang terjadi pada ternak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang definisi atau pengertian tentang apa yang disebut dengan sosialisasi, kemudian proses apa saja yang terjadi selama sosialisasi, kemudian tipe-tipe sosialisasi yang terjadi pada berbagai spesies ternak, karena antara spesies yang satu dan spesies yang lain, proses sosialisasinya terjadi secara berbeda, sehingga kita di dalam menangani ternak, nantinya mestinya juga dengan teknik atau metode yang berbeda antara spesies satu dengan spesies yang lain, tergantung pada tipe-tipe sosialisasi yang ada. Kemudian dalam hal adopsi pada ternak itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi, ya. Karena dalam keadaan tertentu ternak yang baru dilahirkan bisa saja membutuhkan pengasuhan dari induknya. Ternyata induk dari ternak yang baru dilahirkan itu bisa jadi tidak memungkinkan untuk memelihara anak yang baru dilahirkan itu. Ya, jadi karena ternak itu mati, ternak itu sakit, ternak ini tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh anaknya, atau memang sengaja ya, ternak ini diadopsikan atau dipelihara oleh ternak yang lain dengan tujuan supaya induknya segera bereproduksi kembali. Nah, itulah sebabnya maka pola-pola adopsi yang terjadi pada ternak ini harus kita pelajari supaya kita bisa melakukan pemeliharaan anak yang baru dilahirkan itu dengan setepat-tepatnya. Jadi ini dua hal yang akan saudara-saudara atau kita semua diskusikan pada perkuliahan kita kali ini. Jadi pada kuliah minggu ini atau pekan ini, saya sudah menyiapkan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint dan rekaman video. Yang pertama yang menjelaskan tentang sosialisasi, dan yang kedua tentang adopsi. Jadi dalam hal sosialisasi,
Saya sudah upload 3 video yang menjelaskan tentang definisi, tipe-tipe sosialisasi, ya. Kemudian ada juga latihan dan ada juga tugas. Kemudian saya juga upload, ya, video yang saya ambilkan dari sumber-sumber YouTube, ya, yang menjelaskan tentang konsep sosialisasi yang pertama. Kemudian yang kedua, konsep tentang tingkah laku yang termasuk dalam prekorsial maupun altresial. Kemudian ada sosialisasi primer, sosialisasi sekunder, dan sosialisasi tersier. Silahkan materi-materi yang sudah saya upload itu saudara ikuti, kemudian ikuti juga latihan-latihan dan kerjakan tugas yang sudah saya siapkan pada platform Elita. Baik, saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan secara sepintas saja tentang sosialisasi. Jadi seringkali kita mendengar kata-kata sosialisasi. Biasanya dalam hal organisasi, ya, dalam kehidupan berorganisasi, kemudian kalau ada peraturan baru yang belum diketahui oleh anggota organisasi itu, biasanya dilakukanlah sosialisasi terhadap aturan organisasi itu. Nah, sosialisasi itu biasanya dilakukan dengan tujuan untuk, ya, memberitahukan kepada anggota tentang aturan-aturan baru yang harus diikuti. Nah, ini agak berbeda dengan pengertian sosialisasi pada tingkah laku ternak. Jadi sosialisasi pada tingkah laku ternak itu pada prinsipnya adalah sebuah proses bagaimana ternak itu belajar memulai bertingkah laku sesuai dengan, ya, bagaimana jenis atau spesies itu bertingkah laku. Jadi ternak yang baru saja lahir tentu saja belum menunjukkan bagaimana tingkah laku ternak itu yang sebenarnya. Jadi ternak yang baru lahir yang panca inderanya belum bisa mengenal lingkungannya, ya, mulai dia panca inderanya itu mampu mengenali stimulus, mampu mengenali cahaya, mampu mengenali rasa, mampu mengenali panas, dingin, dan lain sebagainya, maka dia mulai belajar memberikan respon, ya, untuk menunjukkan tingkah laku yang sebenarnya. Nah, ini yang disebut dengan sebuah proses sosialisasi. Jadi proses untuk dia mampu menunjukkan tingkah laku sebagai spesies ternak itu. Jadi misalnya ayam, ya, bagaimana ayam itu bertingkah laku sebagai individu ayam. Ayam yang baru saja menetas tentu saja mulai belajar dia bersosialisasi. Bagaimana dia mencari makannya, bagaimana dia mendekati induknya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti setelah dia melakukan sosialisasi awal yang disebut dengan sosialisasi primer, dia akan berkembang terus kemampuan-kemampuannya sehingga dia nanti akan belajar untuk mampu mengerjakan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh ternak yang menjelang
dewasa. Nah, ini yang disebut dengan tingkah laku atau proses sosialisasi sekunder. Dan yang berikutnya nanti proses sosialisasi tersier. Ya, jadi ini yang disebut dengan proses sosialisasi pada ternak. Nah, tentu saja proses-proses ini sangat penting bagi kita untuk bisa memberikan penanganan kepada ternak, sejak ternak itu lahir hingga ternak itu dewasa secara tepat, ya, karena kalau tidak maka akan mengganggu efisiensi dari pengelolaan ternak. Jadi saya kira demikian pada kuliah kita minggu ini, ya. Selamat belajar, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari kuliah kita minggu ini akan benar-benar kita peroleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.